Selamat malam, perkenalkan nama saya Nathaniel Nitisara Adinugroho dengan nomor induk mahasiswa 21A10108. Dan pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan dan juga menjelaskan tentang apa yang telah saya lihat, saya pahami dari video yang ada pada materi di cyber. Yang saya tangkap yaitu adalah bahwa orang meninggal secara harmonis perlu persiapan, dan persiapan tersebut haruslah untuk dilakukan mulai dari saat ini juga, yaitu dengan tidak ada dendam, tidak ada memusuhi orang lain, tidak ada iri hati, dan juga tidak ada hal-hal lain yang membuat hati tidak tentram. Kita juga harus memenuhi panggilan hidup yang telah ditentukan oleh Allah, sehingga kita dapat meninggal di dalam kondisi harmonis pada saat kita dipanggil besok pada waktunya. Apabila seseorang sudah siap, maka dia akan meninggal dengan tentram dan masuk ke dalam alam baka dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Namun apabila dia belum siap, maka dia akan masuk ke dalam alam fana, di mana dia masih merasa lapar, haus, dan juga hal-hal yang masih berasa duniawi lainnya, namun tidak dapat untuk dipenuhinya. Hal-hal tersebut membuat arwah dari seseorang yang meninggal tidak tentram tersebut menjadi sengsara di alam fana tersebut. Dan begitu juga orang yang telah meninggal tidak dapat membuat atau menentukan keputusan seperti pada saat ia ada di dunia. Ia tidak dapat menentukan apabila dia masuk ke surga atau tidak dapat menentukan apabila dia bisa bertobat atau tidak. Namun ada cara untuk membantunya, yaitu dengan membantu berdoa dari kita orang-orang yang masih ada di dunia ini, yaitu karena doa-doa dari orang yang percaya akan didengar oleh Allah, termasuk doa untuk arwah-arwah tersebut yang akan membantu para leluhur atau pendahulu yang sudah meninggal untuk segera masuk ke surga dan segera dikasihani oleh Allah dengan lebih. Dan bagaimanakah agar kita bisa menjadi lebih siap supaya tidak terikat pada hal-hal duniawi? Yaitu caranya adalah dengan hidup di dalam kasih, supaya kita tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan iri hati, dan juga hal-hal lain yang sekiranya tidak baik. Kemudian yaitu janganlah terikat pada hal-hal duniawi seperti harta, jabatan, orang maupun sebagainya. Kita juga harus menjalankan perutusan atau panggilan dari Ilahi, sehingga tidak ada hal-hal yang kita belum selesaikan di dunia ini. Dan juga kita tidak boleh memiliki pamrih pribadi, sehingga kita bisa tentram apabila besok kita sudah dipanggil oleh Bapa. Apabila kita meminta sesuatu melalui doa, juga haruslah kita berdoa dari ketulusan hati kita, kepasrahan dari dalam hati, dan juga kesungguhan untuk mencari kehendak Allah Bapa. Lalu bagaimanakah agar kita bisa menghadapi kematian yang harmonis? Yaitu adalah dengan kesadaran bahwa kita tidak takut dengan kematian. Dan bagaimanakah kita mempersiapkan kematian kita selama kita ada di dunia ini? Lalu yang ketiga yaitu untuk memahami bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan pintu masuk untuk hidup di alam baka. Kemudian sungguh-sungguh hidup seturut panggilan Tuhan, tidak dendam, penuh kasih, tidak ada iri hati, dan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Dan yang kelima yaitu janganlah pernah kita terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Lalu kemudian kita juga dibutuhkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal agar mereka diampuni dosa-dosanya dan mampu dikasihani oleh Tuhan dengan lebih, dan
mampu meninggalkan semua yang ada di dunia ini untuk hidup di alam baka. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kutipan Alkitab yang saya ambil pada perumpamaan Lazarus dan orang kaya ini, di mana sewaktu di dunia orang kaya tersebut selalu terikat dengan hartanya dan bahkan tidak mau memberi sedikit pun sisa makanan kepada Lazarus. Kemudian di saat Lazarus dan orang kaya tersebut meninggal, Lazarus naik ke surga, sedangkan orang kaya tersebut hanya dapat memandang ke atas dan melihat Lazarus duduk bersama Abraham. Di saat orang kaya tersebut berseru supaya Lazarus meneteskan air kepada lidah orang tersebut, karena orang tersebut menderita di dalam nyala api. Namun Abraham berkata bahwa hal tersebut tidak dapat terjadi. Dari perumpamaan di atas dapat kita ketahui bahwa sebaiknya kita tidak terikat pada hal-hal yang ada di duniawi, dan apabila sekiranya kita mendapat berkat yang berlebih, kita dapat membaginya kepada orang lain yang lebih membutuhkan dan tidak hanya menggunakannya untuk kepentingan pribadi kita. Sekian untuk video saya pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.